Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Judul firman Tuhan pagi hari ini, saudara, adalah kehidupan di dalam kegelapan. Kehidupan di dalam kegelapan, saudara. Mari kita siapkan Alkitab dari Yesaya pasal yang ke-50. Yesaya pasal 50. Nah, kadang-kadang saudara kita sebagai anak-anak Tuhan melewati juga yang namanya masa-masa kegelapan. Ada saat di mana ketika kita tidak dapat melihat apa yang ada di depan kita. Ada saat di mana kita ketika segala sesuatu nampaknya saudara nggak masuk akal, ya, dan itu sungguh-sungguh membuat perjalanan hidup kita menjadi begitu gelap. Mungkin saudara sedang menghadapi seorang anak yang lari dari Tuhan, yang menyimpang dari jalan yang benar, atau mungkin saudara sedang mengalami defisit atau kemunduran barangkali dalam soal keuangan, soal ekonomi. Atau mungkin pasangan hidup saudara meninggalkan saudara, ya. Ada persekutuan, fellowship yang rusak di dalam rumah tangga dan kita berada dalam satu keadaan yang benar-benar kita tidak mampu memahami kenapa toh hal itu terjadi. Saya kan anak Tuhan. Saudara tidak kurang-kurang mendengar khotbah. Saudara tidak kurang-kurang belajar Alkitab, mungkin saudara sudah setia dan mengikuti Journey of Elohimers, 4 buku selesai semua. Saudara mengerti, mendengarkan khotbah dengan baik, saudara Bible study, saudara sudah belajar bagaimana menerapkan iman saudara. Saudara sudah mencatat janji-janji Tuhan dan saudara meyakini setiap bagian firman Allah. Cuma pertanyaannya seringkali, ya, tatkala mungkin saudara merasa bahwa kita sudah tahu semua. Saya sudah tahu banyak dari Alkitab dan tiba-tiba datanglah masa kegelapan menimpa dalam kehidupan saudara. Datanglah satu saat di mana saudara ditimpa kebingungan. Sebuah kebingungan yang sangat dalam, ya. Keadaan di mana saudara bertanya-tanya, ya. Bahkan mungkin saudara mengalami di ujung keputusasaan. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada para hamba Tuhan adalah why? Salah satu dari pertanyaan yang sering disampaikan dan ke telinga seorang hamba Tuhan adalah mengapa begini Pak Pendeta? Mengapa anak perempuan saya yang masih kecil yang tidak berdosa Tuhan panggil? Mengapa istri yang aku cintai, rumah tangga ini kelihatannya berjalan dengan baik, tapi tanpa alasan yang saya dapat mengerti dia meninggalkan rumah tangga. Bahkan anak-anak yang masih kecil dia tinggalkan begitu saja. Why? Mengapa demikian? Ya, mengapa begitu Bapak Gembala? Mengapa demikian Bapak? Ini pertanyaan-pertanyaan sering kita para hamba Tuhan harus menjelaskan saudara. Tetapi saudara, pertanyaan mengapa sebenarnya bukan pertanyaan utama yang harus kita cari jawabannya. Ya. Pertanyaan mengapa sebenarnya bukanlah pertanyaan utama yang kita harus kejar. Saudara, yang lebih penting adalah pertanyaan begini, bagaimana? Bukan mengapa, tapi bagaimana. Maksudnya begini, bagaimana kita meresponi apa yang kita alami? Bagaimana sikap kita terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita sedang hadapi di dalam keadaan yang gelap ini? Bagaimana kita bertindak ketika saudara memasuki masa kegelapan dalam hidup ini, bahkan sebagai seorang anak Tuhan. Bagaimana kita bertindak ketika terang itu padam di sekitar saudara. Bagaimana kita akan menjalani hidup ketika tidak ada sesuatu pun yang kelihatannya masuk akal. Ini semuanya gak masuk akal buat saya. Kita sering merasa bahwa saya dapat menanggung segala perkara asal ada penjelasannya. Ya, pokoknya apapun saya dapat tanggung asal Tuhan kasih penjelasan buat saya. Tetapi persoalannya saudara, tidak semua apa yang kita alami, tidak semua masa gelap itu mempunyai penjabaran, mempunyai penjelasan dari Tuhan, saudara. Ya, ketika penderitaan yang kita alami tidak memiliki penjelasan di dalamnya, maka itulah satu beban
yang sangat berat. Kita sedang memasuki yang saya sebut sebagai masa gelap di dalam jiwa kita. Ya. Nah, mari kita membaca Yesaya pasal 50, beberapa ayat, tapi ayat yang pertama kita baca ayat 10. Yesaya 50 ayat 10 bilang begini, siapakah di antara kamu yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan suara hambanya? Sampai sekian dulu. Saudara, kira-kira menurut saudara, orang kaliber apa yang disebutkan di dalam Alkitab di sini dikatakan orang yang takut akan Tuhan dan mendengar suara hambanya? Ya, kalau saudara merenungkan, ini seorang yang takut dan mentaati Tuhan, saudara. Dan kita mungkin berpikir ini paling orang saleh, ya. Dan pasti di dalam kesalahannya dia pasti mengalami kehidupan di dalam terang. Semuanya serba beres, semuanya serba jelas, semuanya serba terang. Tapi baca lagi, saudara. Baca lagi pasal 50 ayat 10. Siapa di antara kamu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika, nah ini garis bawahi, ia hidup dalam kegelapan. Rupanya saudara mengalami masa gelap dalam hidup ini, itu dialami juga oleh orang yang hidup takut akan Tuhan. Yang bahkan sudah mendengarkan suara hamba-hamba Tuhan. Dikatakan jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Ini paradoks, saudara. Dikatakan selanjutnya, baiklah dia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang harus saya dan saudara lakukan ketika kita berhadapan dengan kegelapan? Ketika terang itu padam, apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya dan saudara? Ketika saya dan saudara melalui masa-masa gelap, walaupun saudara disebut sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Bahkan mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Saudara, saya ingin memberikan 5 hal. Ya, kalau sempat kita semua lakukannya. Saya mau memberikan beberapa hal di sini. Yang pertama, kalau saudara mau catat bisa ditampilkan. Prinsip yang pertama adalah saudara, orang-orang yang memiliki pengabdian terbesar kepada Tuhan dapat mengalami kegelapan yang paling dalam. Ini mungkin mengagetkan buat sebagian besar saudara, ya. Tapi saya katakan lagi saudara, prinsip pertama yang kita harus pegang, mengerti adalah orang-orang yang memiliki pengabdian terbesar mungkin kepada Tuhan dapat bisa mengalami kegelapan yang paling dalam. Perhatikan ayat 10 saudara, tadi kita sudah baca. Ayat ini berbicara tentang seseorang yang takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan di sini bukan berarti kita kabur dari Tuhan. Kita lari dari Tuhan sebab Tuhan seperti genderuwo yang mengerikan, saudara. Bukan begitu maksudnya. Takut akan Tuhan di sini adalah sikap hormat, gitu loh. Takut akan Tuhan ini saudara kagum akan Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Itu saudara satu sikap takut akan Tuhan. Saudara di dalam kekaguman dan penghormatan akan Allah, saudara memuji, saudara sujud menyembah Tuhan dengan mendalam kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu takut akan Tuhan, ya. Jadi orang ini menghormati Tuhan. Orang ini takut akan Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Ya, waktu firman Tuhan diberitakan, dia berkata, yes Lord, ya Tuhan, aku akan mentaati Engkau. Aku mendengarkan firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu dan aku mentaatinya. Cuma menariknya kata Alkitab di sini, ya, menariknya orang yang memiliki sikap seperti itu pun dapat berjalan di dalam kegelapan. Dapat ditimpa hal-hal yang gelap dalam kehidupannya. Ini sesuatu yang anomali buat kebanyakan orang Kristen, yang paradoks untuk iman seorang Kristen pada umumnya. Ya. Saudara, jadi saya mau kasih perhatian di sini. Bagi saudara yang mau jadi orang Kristen. Ya, jika seseorang sedang mempertimbangkan untuk jadi seorang Kristen, mungkin ada di sini saudara yang baru datang. Ya, mungkin baru beberapa kali datang ke gereja dan kepingin memiliki iman Kristen dan mempertimbangkan saya mau mengikut Kristus. Saya kasih tahu dari awal ya. Saya kasih tahu dari awal, saudara harus memahami bahwa kehidupan Kristen bukanlah satu perjalanan yang akan dipenuhi dengan rasa nyaman.
Bahwa kehidupan Kristen bukanlah satu perjalanan kehidupan yang dia akan dipenuhi dengan berbagai macam sukses dan keberhasilan demi keberhasilan dan kebahagiaan tanpa saudara mengalami masalah dan kegelapan dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang kita memberikan gambaran tentang kekristenan yang tidak lengkap. Kadang-kadang kita memberikan gambaran yang tidak penuh tentang bagaimana kehidupan Kristen itu. Yang diceritakanlah gambaran-gambaran penuh berkat, hal yang menarik. Saudara, saya mau katakan pada pagi hari ini, ya, seolah-olah kalau kita menjadi orang percaya maka hidup kita akan penuh sukacita. Nah, memang ada betul, ada sukacita keselamatan, sukacita karena sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, itu betul juga, ya. Tapi tidak dikatakan bahwa seringkali orang berkata menjadi anak Tuhan kita akan selalu bersukacita, selalu akan menghadapi terang benderang dalam hidupmu, ya. Dan selalu perjalanan ini akan dimudahkan oleh Tuhan. Ya, tidak akan ada penyakit, tidak akan ada kesedihan, saudara. Tidak akan ada batu kerikil dan sebagainya. Saudara akan selalu sehat, bertambah sehat, mencapai usia tua dengan damai dan akhirnya saudara masuk ke kekekalan dengan penuh kemuliaan. Saudara, ya, memang indah juga jika kehidupan itu berjalan seperti itu, tapi persoalannya tidak selalu. Tidak selalu demikian. Kenyataannya tidak selalu demikian. Dan saudara tidak perlu takut untuk menyadari akan hal tersebut, saudara. Sebab saya mau bilang begini, ada ribuan orang-orang kudus. Ada ribuan anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Ada ribuan anak Tuhan yang taat akan Tuhan. Tapi mereka sedang berjalan di dalam kegelapan. Kalau saudara mempelajari Alkitab, saudara akan menemukan banyak hamba-hamba Tuhan yang besar, saudara, ya, yang mengalami masa gelap. Contoh yang paling gamblang lah Ayub. Kita sering sudah membahas Alkitab, membahas kitab Ayub, saudara. Ayub adalah seorang yang baik, yang sempurna bahkan Alkitab katakan. Seorang yang saleh, yang tidak bercela, takut akan Allah. Tapi Ayub mengalami kegelapan dalam kehidupannya sangat-sangat dalam. Baca Ayub pasal 19 ayat 8. Ayub 19 ayat 8 katakan jalanku ditutupnya. Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku itu apa? Dibuatnya apa? Gelap. Siapa yang melakukan sehingga jalannya Ayub seakan-akan dibuat gelap? Kalau kita melihat ini Tuhan yang bikin. Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang mengizinkan kegelapan datang menerpa perjalanan Ayub. Ayub berkata, Tuhan, aku tidak mengerti apa yang terjadi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Habakuk sama juga. Ini hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Surah Nabi Habakuk dalam Habakuk ini, ya, datang kepada Tuhan. Karena dia kepingin Tuhan memberikan jawaban yang jelas. Habakuk datang kepada Tuhan karena dia ingin mendapatkan jawaban atas hal-hal yang dia tidak dapat mengerti terjadi dalam kehidupannya. Habakuk pasal 1 ayat 2 bilang begini. Habakuk pasal 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tapi tidak kau tolong. Karena ada banyak kejadian-kejadian yang dia alami dalam kehidupannya atau dalam masyarakat di sekitar dia yang kayaknya kok berlawanan dengan apa yang dia yakini, berlawanan dengan teologianya dia tentang Allah. Siapa lagi, saudara? Yohanes Pembaptis. Ini yang ketiga. Siapa yang tidak kenal Yohanes Pembaptis? Saudara tahu enggak? Yohanes Pembaptis dikatakan oleh Yesus tidak ada seorang pun yang lahir dari rahim perempuan yang sehebat Yohanes Pembaptis. Begitu luar biasanya Tuhan memuji Yohanes. Tidak ada seorang yang lahir dari rahim seorang wanita yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Itu kata Yesus dalam Injil Matius. Tapi saudara, Yohanes Pembaptis mengalami masa kegelapan. Karena pelayanannya Herodes menangkap dia atas perintah istri tidak sahnya. Istri Herodes yang tidak sah gak senang dengan Yohanes Pembaptis, walaupun Herodes sebenarnya senang juga mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis. Tapi boleh dikata saudara,
istri gelap ini pengaruhnya sangat kuat. Dan dia katakan tangkap itu Yohanes Pembaptis. Masukkan ke dalam penjara. Yohanes dimasukkan ke dalam penjara Bapak Ibu. Dan di dalam penjara Yesus gak besuk dia lagi. Saudara, Yohanes Pembaptis sedang mewartakan tentang Yesus. Dialah suara yang berjalan di depan Yesus, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Nah sekarang sebagai akibatnya dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara oleh seorang wanita yang tidak senang. Seperti Isabel. Mungkin dia berharap di penjara bahwa Yesus besuk-besuk dialah. Kasih penghiburan. Enggak, Tuhan Yesus gak besuk dia. Tuhan Yesus sibuk dalam pelayanan yang lain. Sebegitu bingungnya Yohanes sampai dia kirim muridnya dan bertanya kepada Yesus. Ya, Yesus, apakah engkau benar-benar Mesias? Atau aku harus menantikan Mesias yang lain dan engkau bukan Mesias? Begitu bingungnya ini hamba Tuhan besar. Dia berada dalam kegelapan, ada tanda tanya. Kenapa Tuhan biarkan saya? Saudara, ini bukan perkataan seorang yang jahat. Saudara bisa selidiki Injil Matius. Apakah engkau benar-benar Mesias atau kami harus menantikan orang lain? Ini perkataan dari seorang Yohanes Pembaptis. Ya, itu perkataan dari seorang yang baik. Yang Tuhan katakan tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis yang dilahirkan wanita. Yohanes sedang kebingungan, saudara. Siapa lagi? Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang besar. Ya, dia menulis lebih dari hampir separuh. Lebih dari separuh dari surat-surat perjanjian baru. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 menulis mencatat, aku habis akal. Seorang Paulus yang hebat, saudara. Bilang, aku bingung, aku habis akal. Nah mungkin saudara dapat ada orang atau teman Paulus yang berkata, ayolah Paulus, ya, kenapa kamu habis akal? Kamu kan harus ada iman dong. Ya, Paulus, ayolah, ya, kamu pasti sudah mundur dari imanmu, makanya yang kamu berkata aku habis akal. Paulus tidak sedang mengalami kemunduran iman Bapak Ibu. Kalau saudara baca ayat-ayat itu, ya, saudara, Paulus berkata bahwa kami mengalami tekanan katanya dari segala arah, tapi kami tidak dihancurkan oleh tekanan itu. Jadi kami mengalami kebingungan tapi kami tidak kehilangan harapan. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 katakan. Saudara, Paulus memahami bahwa kegelapan yang menerpa dia tidak harus membuat dirinya jatuh di dalam keputusasaan. Saudara. Itu di dalam Alkitab. Kalau saudara belajar sejarah-sejarah atau orang-orang terkenal di luar Alkitab, biografi sejarah kehidupan orang-orang kudus yang dipakai Tuhan, yang mungkin tidak dicatat dalam Alkitab. Ya, mereka hidup di abad ke-19, mungkin juga abad ke-20. Saya mau bilang hampir tidak ada seorang pun dari mereka yang dipakai Tuhan dengan luar biasa yang tidak pernah berbicara tentang malam kehidupan, malam mereka berkata ada malam gelap yang menerpa jiwa mereka. Orang-orang yang luar biasa, banyak sekali. Saudara, mereka mengalami yang disebut malam gelap di dalam jiwa mereka, ya, masa ketika mereka melewati kegelapan, masa di mana mereka melewati pergumulan, keputusasaan, saudara. Saya tidak tahu, mungkin di saat ini ada saudara yang sedang mengalami kegelapan. Ya. Jika saudara sedang mengalami masa yang berat, jika saudara merasakan sesuatu yang kelihatannya tidak masuk akal, itu tidak berarti bahwa saudara sudah bikin dosa. Itu tidak berarti bahwa saudara sedang berada di luar kehendak Allah. Saudara ingatlah prinsip yang saya sudah katakan tadi. Prinsip yang pertama, orang-orang yang memiliki pengabdian yang terbesar kepada Allah dapat mengalami kegelapan yang paling dalam. Kita beralih kepada prinsip yang kedua, saudara. Hal yang kedua yang kita akan bicarakan. Saudara bisa baca lagi. Hal yang kedua, iman yang lahir dalam terang seringkali dikembangkan dalam kegelapan. Jadi ada hal-hal yang positif rupanya, saudara. Di dalam kegelapan, iman yang lahir mungkin di dalam terang. Di dalam terang saudara menerima iman yang kuat.
dalam terang sudah berjumpa dengan Allah, tapi seringkali iman itu dikembangkan justru dalam saat-saat kegelapan dalam hidup ini. Bolehkah saya bertanya kepada saudara, kapan saudara paling banyak bertumbuh secara rohani? Apakah pada waktu terang semuanya serba jelas, semuanya serba enak? Atau ketika semuanya saudara, apakah saudara bertumbuh, kapan saudara paling banyak bertumbuh saudara? Apakah ketika semuanya tatkala sedang berjalan dalam keadaan yang bagus, dalam keadaan yang indah, tanpa masalah? Atau ketika saudara menghadapi kegelapan, ketika saudara menghadapi kesulitan, keputusasaan, mungkin sakit hati dan air mata saudara berderai. Bukankah justru seringkali dalam masa-masa gelap hidup saudara, seringkali saudara justru mengalami pertumbuhan iman yang paling besar di situ. Saudara, saya mau gambarkan iman seperti negatif film. Zaman dulu kan kalau saudara bikin foto, hasilnya kan nggak kayak sekarang bisa langsung dilihat di HP. Dulu kan ada negatifnya. Negatif itu nggak bisa menghasilkan gambar yang bagus dan jelas yang dapat kita lihat nikmati. Kalau nggak diproses di tempat gelap, namanya kamar gelap, saudara. Betul, saudara. Iman itu dapat kita gambarkan seperti sebuah film negatif yang harus melewati satu proses di kamar gelap. Baru keindahannya dapat dilihat nanti. Saya berikan contoh tentang 3 orang namanya Yohanes. 2 dari non-Alkitab, 1 dari Alkitab. 3-tiganya namanya John. John itu bahasa Inggris, Yohanes. Yang pertama John Milton. Boleh ditampilkan gambarnya ini. Ini John Milton, saudara. Ya, orang-orang zaman dulu abad ke-19 ya. Siapa John Milton ini? Orang ini lahir dia mengalami kebutaan di dalam dirinya, saudara. Boleh searching saudara sejarah John Milton di internet. Di dalam masa kebutaan, di masa kegelapan yang dialami dalam dirinya dia buta. Tapi justru dalam saat seperti itu dia tulis satu buku atau tadi saya dapat informasi itu bukan buku tapi puisi yang sangat terkenal yang namanya Paradise Lost. Itu hasil John Milton waktu dia mengalami saat gelap dalam hidupnya, matanya buta. Ada lagi John yang lain, John itu Yohanes. John Bunyan. Siapa yang tidak kenal John Bunyan, saudara? John Bunyan itu di penjara di Bedford. Dia mengalami penderitaan di penjara karena imannya, karena penginjilannya. Dia mengalami masa-masa sulit di sana. Dan dalam kegelapan, dalam kesengsaraan dia justru John Bunyan menulis sebuah buku yang saudara mungkin di masa kecil pernah baca buku ini, The Pilgrim Progress, perjalanan seorang musafir. Waktu saya ulang tahun umur berapa ya, 12 kalau nggak salah. Seorang guru sekolah minggu kasih buku ini, sangat menarik saudara. Perjalanan seorang musafir. Sangat menjadi berkat bagi dunia. Di mana buku-buku ini dituliskan? Di dalam keadaan kegelapan kehidupan dari 2 John ini, John Milton dan John Bunyan. Ada satu John lagi namanya Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos. Itu pulau, dia mungkin kerja rodi sendirian saudara. Di Pulau Patmos yang kering kerontang, sekarang Pulau Patmos sudah bagus. Ada hotel-hotel berbintang di sana, sudah dapat mengunjungi goa. Di mana tempat Yohanes sendirian di sana. Tapi justru di tempat yang penuh kegelapan. Di tempat di mana dia dihukum oleh pemerintah Roma sendirian di sana. Dia dikunjungi Allah. Dan dia menulis satu kitab yang ditaruh di kitab yang ke-66, kitab Pewahyuan, saudara, tentang kemuliaan gereja Tuhan yang muncul di zaman akhir ini. Jadi saudara, saya mau bilang begini kepada saudara, iman yang lahir dalam terang, bertumbuh justru di dalam kegelapan. Nah pertanyaannya bagaimana kita mengembangkan iman kita di dalam kegelapan? Baca terus. Yesaya 50 ayat 10. Ada 2 hal yang ditampilkan oleh Yesaya 50 ayat 10 ya. Ada 2 hal yang harus kita lakukan ya ketika kita berada dalam kegelapan. Yang pertama adalah tadi kita baca, percayalah kepada Tuhan. Jangan justru kehilangan imanmu, percayalah kepada Tuhan, lihatlah kepada Tuhan, pandanglah kepada Yesus, percayalah kepadanya. Saudara begini saudara. Jangan saudara menuntut agar Allah tolong jelaskan dari A sampai Z
Mengapa saya mengalami bla bla begini. Jangan pernah berkata demikian, saudara. Jangan pernah saudara menuntut agar Allah menjelaskan segala sesuatu kepada saudara. Sebab kalau Allah sudah menjelaskan segala sesuatu kepada saudara dari A sampai Z, tidak ada kesempatan untuk iman itu bertumbuh. Saudara harus tetap memandang kepada Tuhan, saudara harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Saudara, hanya karena sesuatu belum masuk akal bagi saudara, itu bukan berarti hal itu tidak akan menjadi jelas selama-lamanya. Ada saatnya saudara akan bersyukur bahwa saudara tidak menggerutu pada saat gelap itu. Saudara akan bersyukur bahwa saudara, apa yang Tuhan izinkan kegelapan menimpa hidup saudara, itu mendatangkan sesuatu yang sangat-sangat berguna. Kalau saudara sedang berdoa sekarang, berdoa dengan sungguh dan tiba-tiba ganti melihat terang, saudara malah dirundung kegelapan di tengah-tengah doamu, jangan berhenti berdoa. Teruskan doamu. Bahkan tak kalau saudara merasa saya nggak kepingin berdoa, ini saya sudah berdoa malah kegelapan yang datang. Banyak anak Tuhan justru berhenti dalam doanya di tengah kegelapan, saudara tidak akan melihat terang. Teruskan doamu. Bahkan ketika saudara tidak merasa ingin berdoa sama sekali. Datanglah dalam masa kegelapan dengan kedua tangan saudara angkat dan naikkan pujian dan sembahan kepada Allah. Naikkan saudara, datang besok pagi, datang ikut morning call, angkat tangan saudara di masa gelap saudara, naikkan dan persembahkan pujian sembahan yang berbau harum kepada Tuhan. Jika saudara seorang istri yang berusaha mungkin memenangkan suami saudara, saudara berdoa sudah lama untuk suami bukan tambah baik malah tambah balelo saudara. Malah suamimu akan semakin keras barangkali, saudara saya katakan, jangan berhenti untuk terus berdoa. Jangan berhenti untuk terus berbuat baik. Walaupun ini tidak mudah, saudara. Jangan berhenti untuk terus mengasihi suami saudara. Tetap mengasihi dia, tetap berdoa bagi dia, dan tunjukkan sikap yang benar kepada dia. Dan lihatlah bagaimana Allah, saudara tidak dapat merubah suami saudara. Allah yang dapat merubah suamimu. Kalau saudara telah memuji Tuhan cukup lama, tapi yang datang dalam hidup saudara malah keburukan, malah kegelapan. Jangan berhenti memuji. Tetaplah memuji Tuhan. Angkatlah tangan saudara dengan iman dan pujilah dia. Percayalah, tadi dikatakan percayalah kepadanya. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat lagi di Yesaya 50. Siapa di antara kamu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Baiklah ia percaya, satu, kepada nama Tuhan, dan dua, bersandar kepada Allahnya. Ini kata bersandar, ini kata yang akar katanya dalam bahasa Ibrani sama dengan Mazmur 23. Ketika pemazmur berkata, gadamu dan tongkatmu itu ada menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu, saudara, tongkat seorang gembala adalah sesuatu yang digunakan untuk gembala itu boleh bersandar. Ikut kata bahasa Ibrani sama, saudara, dengan kata bersandar di Yesaya pasal 50 itu. Ya, ketika aku berjalan di lembah bayang maut, gadamu dan tongkatmu, aku bersandar, itu menghiburkan aku. Jadi saudara, dengarkan baik-baik. Lebih baik berada di lembah yang gelap sambil bersandar kepada Allah daripada berada di puncak yang terang tetapi tanpa Allah. Yang mana saudara pilih? Sebagai contoh saudara, Mazmur pasal 23, waktu Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu Daud berbicara tentang pengenalannya akan Allah. Daud di dalam pikirannya kenal dan menyebut Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak akan kekurangan. Itu pengenalan akan Allah. Tetapi kalau saudara baca terus, dia katakan Daud kemudian masuk ke lembah yang gelap. Tadi
Waktu masih di dalam terang dia dapat dia mempunyai satu pengenalan yang bagus tentang Allah. Tuhan Allah gembalaku, ya, takut tidak akan kekurangan. Tahu-tahu dia tulis, ketika aku berjalan dalam lembah yang gelap. Nah, apa yang dikatakan oleh Daud waktu dia masuk ke lembah yang gelap? Dikatakan, ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Mazmur 23 katakan, aku tidak takut bahaya sebab, katakan ini, engkau besertaku. Nah, ini maksudnya apa, saudara? Sekarang Daud bukan hanya berbicara tentang, tadi di bagian A, Daud berbicara tentang Allah, dia mengetahui tentang Allah. Sekarang waktu dia berada dalam lembah yang gelap, dia berbicara langsung kepada Allah. Dia berbicara langsung kepada Allah sebab dia katakan, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ini satu relationship yang terbangun di kegelapan malam. Daud dapat berbicara tentang Allah, tadi tentang Allah, sekarang dia berbicara langsung kepada Allah. Di mana? Di dalam kegelapan, Bapak Ibu. Artinya, saudara, Daud memiliki satu hubungan yang dekat dengan Allah yang tidak mungkin dialami oleh Daud waktu semuanya serba terang benderang. Dan mungkin saudara berkata, Bapak Pendeta, saya tidak sedang berada dalam kegelapan. Ya simpan aja saudara ini khotbah ya. Simpan, siapa tahu nanti ya ini menjadi medicine yang akan mengobati saudara waktu saudara betulan masuk dalam gelap. Kita nggak tahu saudara. Ya. Saya tidak sedang berada dalam kegelapan Bapak Pendeta. Simpan firman Tuhan ini. Ya. Tunggu saatnya saudara akan harus ingat dan mengambil, ini merupakan obat rohani yang baik. Tatkala saudara mengalami masa-masa gelap dalam hidupmu, saudara tidak sendiri. Kita masuk kepada prinsip yang ketiga, sekarang boleh tampilkan lagi prinsip yang ketiga. Ada hal-hal yang dapat dilihat dalam kegelapan, tapi yang tidak dapat dilihat dalam terang. Nah, aneh ya saudara. Ada hal-hal yang justru kelihatan dalam gelap, tapi tidak selalu kelihatan di dalam terang. Ada hal-hal yang dapat dilihat dalam kegelapan yang tidak dapat justru dilihat dalam terang. Saudara akan mengalami beberapa hal dalam kegelapan yang tidak mungkin saudara pahami ketika semuanya terang. Ya, kita baca terus saudara. Yesaya 50 ayat 3 dan 4, perhatikan apa yang dikatakan. Yesaya 50 ayat 3, aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Ini siapa yang ngomong, saudara? Allah yang sedang bicara di sini. Allah sendiri yang mengirimkan kegelapan, menyelimuti, saudara, dikatakan Allah mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Jadi, saudara, Allah berkata, aku telah menutup cahaya matahari dengan sebuah kain selubung atau kain perkabungan. Gelap. Allah yang bikin. Tapi ayat 4 katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ini ayat bagus sekali saudara. Di dalam kegelapan itu, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dan garis bawah ini, setiap apa? Udah gak gelap lagi. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Apa arti daripada ayat ini saudara? Satu hari nanti saudara akan keluar dari kegelapan. Satu hari nanti saudara akan bangun dan menyadari bahwa di dalam kegelapan itu saudara sedang mempelajari sesuatu yang saudara tidak akan mungkin ketemu di tempat terang. Ada yang namanya harta karun di dalam kegelapan. Nah saudara, Alkitab terkadang menggunakan istilah kegelapan itu untuk menggambarkan sesuatu kejahatan. Tetapi Alkitab juga terkadang menggunakan kata kegelapan untuk menggambarkan atau melambangkan misteri, hal yang bersifat misteri, gelap, atau kebingungan saudara. Atau ya
Jadi bukan hanya bicara tentang kegelapan, itu bicara tentang kebingungan, misteri, tetapi di dalamnya ada harta yang tersembunyi. Harta yang tersembunyi yang hanya dapat saudara ketemukan di dalam kegelapan. Itu kata Alkitab. Kembali baca Yesaya 45 ayat yang ketiga. Atau catat saja Yesaya 45 ayat 3. Tuhan bicara kepada Raja Kores. Raja Kores dia bilang begini. Yesaya 45 ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda terpendam. Harta kekayaan yang tersembunyi. Bahasa Inggris saya katakan harta benda yang terpendam dalam gelap. Jadi Allah berkata kepada Raja Kores, ini justru Raja kafir, aku memberikan kepadamu ya harta benda yang terpendam dalam kegelapan. Jadi sekali lagi saudara, ada hal-hal yang terlihat justru di dalam kegelapan, yaitu harta, ada harta yang tidak dapat saudara temukan di tempat terang. Sebagai contoh begini saudara, ya. Mungkin saudara suka bilang begini, atau ada orang bilang begini, ya. Oh, ayo kita keluar di kegelapan malam, sebab pada saat kegelapan malam bintang-bintang sedang keluar. Kita menikmati keindahan malam sebab bintang-bintang keluar. Saudara. Sebenarnya saudara, di siang hari itu bintang juga ada. Jangan saudara pikir siang hari cuma ada matahari. Matahari itu bintang terdekat yang terbesar. Sehingga terangnya itu menutupi cahaya bintang-bintang yang rada jauhan. Nah bintang-bintang itu baru memunculkan keindahannya waktu gelap justru. Saudara mengerti maksudnya saudara ya. Coba baca Mazmur 148 ayat yang ketiga. Jadi satu-satunya saat kita dapat melihat bintang-bintang dengan jelas. Bintang-bintang yang banyak itu dengan jelas. Bukan saat siang hari, walaupun siang hari sebenarnya bintang itu ada. Tapi tertutup dengan cerahnya cahaya matahari kita. Dan Mazmur 148 ayat 3 katakan, pujilah dia hai matahari dan bulan. Pujilah dia hai segala bintang yang bercahaya. Saudara, cahaya bintang yang indah itu tidak dapat kita nikmati di terang cahaya siang hari, saudara. Saudara tidak akan pernah melihat bintang-bintang memuji Allah. Seperti ayat dikatakan. Jika tidak ada kegelapan. Yang percaya katakan amin. Ayat ini bilang demikian. Ya, pujilah dia hai segala bintang dan yang bercahaya. Cahaya bintang hanya dapat dilihat pada waktu malam. Berarti saudara kalau tidak ada malam saudara tidak dapat mendengarkan bagaimana bintang-bintang menyanyi memuji Tuhan. Dalam terang, saudara bisa melihat hal-hal yang dekat. Tapi di dalam kegelapan, saudara dapat melihat hal-hal yang jauh. Betul nggak? Dalam terang, mungkin saudara dapat melihat dengan lebih jelas. Tetapi dalam kegelapan malam, saudara dapat melihat lebih jauh. Justru. Jadi ada hal-hal tertentu yang hanya dapat saudara lihat di dalam kegelapan yang tidak pernah dapat saudara lihat, nikmati di dalam tengah hari bolong. Ya, jadi kesimpulannya betul kata Alkitab tadi bahwa ada dalam masa kegelapan ada harta-harta tertentu yang Allah mau tunjukkan dalam kehidupan saya dan saudara. Terus prinsip yang keempat. Prinsip keempat tampilkan. Lebih baik bersandar kepada Allah dalam kegelapan daripada berdiri sendiri dalam terang buatan manusia. Ada bahaya saudara. Ya. Kita baca lagi saudara. Yesaya 50 lompat ke ayat yang ke-11. Nah ini bahaya. Ada bahaya waktu kita berjalan dalam gelap. Bahayanya begini, ayat 11 Yesaya 50. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api, garis bawah itu. Menyalakan api atau menyalakan terang. Dan memasang panah-panah api. Masuklah ke dalam nyala apimu. Dan di tengah-tengah panah-panah api, garis bawah. Api yang telah kamu pasang, garis bawah itu. Jadi ada api yang kita pasang sendiri. Ya.
api yang telah kamu pasang. Lantas Tuhan katakan, oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu apa? Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Nah loh, ada apa di sini saudara? Salah satu bahaya terbesar di dalam kegelapan Bapak Ibu adalah waktu kita mungkin tergoda, wah gelap nih, kita bikin api kita sendiri. Kita bikin dengan kekuatan diri sendiri, bagaimana supaya semuanya menjadi terang, tapi itulah kekuatan daging saudara. Saudara menyalakan api saudara sendiri dan Tuhan katakan, ya ini api, saudara ciptakan api terang saudara sendiri. Ya. Jadi saudara Yesaya 50 ayat 3 katakan saudara, Allah berkata, aku yang menciptakan pakaian hitam ini. Aku yang mengenakan pakaian hitam kepada langit. Artinya kegelapan ini itu karena Tuhan. Kegelapan ini berasal dari tangan Tuhan. Ya. Jadi jika, begini saudara, jika di dalam kedaulatan Allah, ya, di dalam kedaulatan Allah, Allah mengizinkan saudara berada dalam kegelapan, Allah punya alasan yang baik untuk berbuat hal tersebut, saudara. Allah memiliki alasan mengapa saudara harus berada dalam kegelapan, ya. Allah lah yang mengenakan katanya kain kabung kepada langit, sehingga matahari itu tidak bercahaya. Dan jika Allah melakukan hal tersebut, perhatikan, jangan lantas kita berbuat bodoh, kita pasang lampu kita sendiri. Kita pasang matahari buatan kita sendiri. Kita pasang api dari perbuatan kita sendiri untuk menyalakan, untuk menerangi kegelapan yang sedang Tuhan kirimkan atas kita. Itu bahaya saudara. Kenapa? Sebab kalau saudara menciptakan terang api saudara sendiri, saudara sedang membatalkan apa yang sebenarnya Allah sedang kerjakan, proseskan dalam hidupmu. Saudara sedang membatalkan, saudara sedang berusaha membatalkan apa yang Allah sedang lakukan di tengah-tengah kegelapan. Allah berkata, jika saudara menyalakan apimu sendiri, maka ini yang akan engkau terima dari tanganku. Apa? Engkau akan berbaring di dalam tempat yang gak enak. Tempat siksaan dikatakan. Artinya saudara sedang mencari masalah dirimu sendiri. Saudara akan mengalami kesulitan besar ketika pada masa kegelapan yang Allah izinkan, lantas saudara coba menyalakan apimu sendiri. Saya berikan satu contoh saja saudara, tentang orang yang berusaha menyalakan api sendiri. Ini contoh yang besar tentang bapak orang percaya. Siapa bapak orang percaya? Bapak Abraham. Ya. Ini bapak Abraham. Allah berkata pada waktu semuanya terang, Allah berkata kepada Abraham, Abraham, aku akan memberikan kepadamu, jadi Allah berjanji, aku akan memberikan kepadamu seorang putra, ini anak perjanjian, anak ini akan menjadi berkat bagi dunia, ini anak mujizat, ini anak perjanjian. Melalui anak ini Abraham, maka semua janji yang telah aku berikan kepadamu akan digenapi. Ini anak berkat, ini anak perjanjian, ini bukan anak sembarangan. Engkau akan memiliki keturunan yang sebanyak pasir di pantai laut dan sebanyak bintang di langit melalui anak ini. Tapi apa yang terjadi? Ini Allah berjanji pada waktu terang. Ditungguin sama Abram dan Sarah. Tahun demi tahun, tahun demi tahun. Gak ada yang terjadi. Tahun demi tahun berlalu. Tidak ada anak yang datang saudara. Akhirnya Abraham dan Sarah berpikir dan coba menyalakan lampu mereka sendiri. Akhirnya Abraham dan Sarah berkata satu sama lain, kita harus nolongin Tuhan. Mungkin Tuhan udah lupa. Jadi kita tolongin Allah lah. Jadi begini ya, ini usulnya Sarah. Kadang-kadang istri bisa kasih usul yang brilian, yang bagus dari Tuhan. Tapi kadang-kadang istri ini kasih usul yang salah di sini. Saudara. Sarah usulkan kepada Abraham, Abraham, lu kan punya anak buah perempuan, itu namanya Hagar. Ya, sudahlah, aku izinkan kamu sama dia saja.
Dan terbitkan keturunan yang Allah janjikan bukan melaluiku, Sarah. Anak perjanjian itu bila timbul melalui usaha kita bantuin Allah, yaitu melalui Hagar. Dan celakanya Abram turut, saudara, apa nasihat istrinya. Dan akibatnya lahir siapa? Halo, lahir siapa? Ismail. Dan akibat Ismail lahir, ribuan tahun peperangan terjadi antara Arab Israel itu nggak habis-habis. Itu akibat kebodohan Abraham coba menolong Allah dengan menciptakan lampunya sendiri begitu rupa. Allah atau Abraham mencoba membantu Allah. Sebab dia tidak memahami apa yang sedang Allah kerjakan sekarang itu. Yang terakhir, yang kelima. Prinsip yang kelima. Boleh tampilkan. Jika Tuhan telah berkata, Tuhan berkata bahwa matahari akan terbit kembali. Yang percaya katakan amin. Gak selamanya gelap, saudara. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Allah berkata akan terbit matahari kembali, pasti matahari akan terbit lagi. Terang itu akan datang kembali. Yesaya 50 ayat 4. Tadi kita sudah baca. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Garis bawah ini, setiap pagi. Berarti matahari terbit. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Itu sebabnya kita bangun pagi, saudara. Di sini ada Beston pagi. Morning call, saudara. Kalau saudara tidak dapat datang tiap hari, datanglah hari Sabtu lah, saudara. Ya, saya yang pimpin langsung. Mari kita membangunkan fajar. Mari kita datang pagi hari, terang itu akhirnya datang juga. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pagi akan datang, Bapak Ibu yang percaya katakan amin. Ketika saudara telah melewati malam yang gelap, ketika saudara telah melewati banyak penderitaan, banyak kesesakan, saya ingin mengatakan kepada saudara ada hari yang lebih baik yang sedang menantikan saudara di depan. Ada pagi hari yang akan datang. Dan saudara di pagi hari saudara akan mendengar suara Tuhan. Dan dia akan mempertajam pendengaranmu. Dan saudara akan menjadi murid yang mendengarkan. Yang mampu sekarang mendengarkan suara Allah. Mazmur 30 ayat yang kelima. Mazmur 30 ayat 5. Sebab sesaat saja dia murka. Tetapi seumur hidup dia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi apa saudara? Terdengar apa? Ayo beri sorak-sorai, beri tepuk tangan buat Tuhan pagi hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika Tuhan membangunkan saudara pada pagi hari. Saudara menjadi seorang murid. Tuhan akan mengajar saudara. Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara. Saudara, pendengaranmu akan semakin tajam. Saudara tahu enggak? Saudara berdoa setiap pagi, pendengaranmu semakin tajam. Saudara akan mendengar suara Tuhan. Terang akan terbit. Tidak selama-lamanya kegelapan itu merudung saudara. Sebagai cerita terakhir, satu ilustrasi saudara. Ada seorang seniman ya. Seniman yang sudah membuat satu karya yang besar, karya lukisan yang besar ya. Begitu indah ya, dan dia kepingin sahabatnya boleh melihat karya yang indah tersebut ya. Jadi dia undang sahabatnya datang untuk melihat lukisan tersebut ya. Nah, sahabatnya datang dan sahabatnya tentu dari rumahnya di tengah hari bolong saudara, dia melewati lorong-lorong jalan-jalan yang panas terik ya, dan akhirnya dia masuk ke rumah di galeri daripada seniman tersebut yang membuat lukisan yang katanya dia harus lihat dan nikmati keindahannya. Tapi sang seniman bilang begini, sebelum kamu melihat lukisanku, aku mau kamu masuk ke ruangan gelap. Tunggu di ruangan gelap itu 15 menit. Dia bingung, ada apa nih? Kan saya datang untuk melihat keindahan lukisan. Enggak, tunggu aja 15 menit di tempat gelap. Setelah 15 menit selesai, dari gelap dia pergi keluar, masuk ke galeri dan wow, dia lihat itu lukisan begitu indah.
dengan warna-warni colorful yang begitu kontras, yang begitu menarik, penuh makna. Dan dia, wow, ini lukisan yang luar biasa. Lantas dia tanya, loh tadi kenapa saya nggak langsung boleh lihat Pak? Kenapa kamu menyuruh saya masuk di 15 menit kamar gelap? Begini bro, kamu kan berjalan dari rumahku ke tempatku ini. Kamu berjalan di tengah hari bolong yang berdebu, panas terik. Matamu sudah disilaukan dengan cahaya kehidupan sehari-hari itu. Kamu harus masuk dalam gelap, ya, untuk menghilangkan, menetralisir cahaya kemilau yang sudah menyilaukan kamu waktu yang kamu berjalan di jalan-jalan yang penuh terang benderang sinar matahari tadi. Waktu kamu sudah netral, sekarang di tempat yang terang, lihatlah dan nikmatilah karyaku yang luar biasa dengan penuh warna-warni yang begitu indah. Bapak Ibu, seringkali saudara, kita begitu terpukau dengan keindahan dan kemolekan dunia ini. Terkadang begitu banyak gemerlap dunia, begitu banyak cahaya yang menyilaukan, sehingga Allah di dalam kasih-Nya mengizinkan saudara masuk kamar gelap. Masuk kamar gelap untuk nanti menemukan satu lukisan yang indah, penuh warna-warni, penuh rancangan Allah, penuh suara Allah yang luar biasa. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, haleluya.